Baik. Hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wailun lil a'qabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anhum, mereka berkata, ya, dari tiga sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil a'qabi minan nar. Wailun lil a'qabi minan nar. Celaka bagi a'qab. A'qab ini muakharat al-qadam. Artinya apa? Tumit, ya. Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Celaka bagi orang-orang yang tumitnya tidak kena air ketika wudu. Ya, Rasul SAW memberikan peringatan. Orang yang wudunya enggak sempurna ini diancam dengan api neraka. Oleh karena itu ketika kita berwudu, perhatikan. Semua kaki dari mata kaki ke bawah harus kena air. Ketika Rasulullah SAW melihat orang yang berwudu kemudian tumitnya tidak kena air, Rasul katakan wailun lil a'qabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, ya, dari keturunan suku Quraisy, dan beliau pernah hijrah bersama bapaknya sebelum Fathu Mekah, dan beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Ya, jadi Abdullah masuk, kemudian baru Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As, anak dan bapaknya Muslim. Tapi yang masuk Islam duluan siapa? Abdullah dulu. Abdullah bin Amr bin al-As. Kana radhiyallahu an mujtahidan fil ilmi wal ibadah. Beliau radhiyallahu an adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmu dan ibadah. Akan tetapi Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis daripada beliau. Ya. Karena Abdullah bin Amr bin al-As ini ghalabat alaihi al-ibadah. Jadi lebih semangat beribadah dari sini. Ghalabat alaihi al-ibadah. Nah, beliau wafat tahun 63 Hijriyah. Wafatnya Abdullah bin Amr bin As tahun 63 Hijriyah. Adapun Abu Hurairah sudah tadi kita sebutkan biografinya. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah Siddiqah binti As-Siddiq. As-Siddiqah binti As-Siddiq, Al-Habibatu bintul Habib. Ya. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan beliau adalah Ummul Mukminin, ya, Ummul Mukminin. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Beliau dikunyahkan dengan Ummu Abdillah karena dikunyahkan dengan anak dari saudarinya. Anak dari saudarinya yaitu Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Zubair punya siapa? Ibu siapa namanya? Asma. Ini saudaranya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya ngambil dari anaknya saudarinya. Sehingga disebut Ummu
Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Walaupun Aisyah tidak punya anak. Aisyah tidak punya anak. Dan kunyah itu ikhwani fillah adalah nama atau sebuah panggilan yang didahului dengan abun atau atau bin atau bint, ya, ibnu atau bint. Misalkan al-akh Eko punya anak namanya Maryam, namanya Eko, tapi kunyahnya adalah Abu Maryam. Dan kunyah tidak mesti dengan nama anak. Tidak mesti dengan nama anak. Ya. Boleh dengan nama-nama yang lain. Seperti misalkan ada orang sukanya bawa kolam. Kita sebut ya Aba Kolam. Ya, itu boleh. Abu Kolam. Karena dia suka kemana bawa kolam. Kan gitu. Bawa batu, orang kemana bawa batu, apa yang bawa batu kan gitu. Atau suka mainan batu, bisa disebut Abu Hajar. Nah, itu boleh, ya kunyah, itu. Baik. Ali radhiyallahu an itu dikunyahi dengan dua, Abul Hasan, karena Ali punya anak namanya siapa? Hasan dan Husain. Ali disebut dengan Abul Hasan. Dan dikenal juga beliau dengan Abu Turab. Bapaknya apa? Bapaknya tanah. Kejadiannya ketika ada masalah sama Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ini putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada masalah, biasa namanya rumah tangga. Kalau nggak ada masalah, itu malah justru aneh kita kan. Di zaman sahabat saja ada masalah. Tapi subhanallah, lihat sahabat, ikhwan, kalau ada masalah dengan istrinya bukannya malah lari minuman keras, jalan-jalan, stres. Tapi kemana Ali? Ke Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi waktu itu belum ada lantai seperti ini. Sampai tertidur Ali bin Abi Thalib. Tidur di lantainya itu adalah tanah. Rasulullah SAW mencari Ali radhiyallahu an dan mengutus seseorang untuk menemui Ali dan dihabarkan bahwa Ali ada di Masjid Nabawi. Kemudian Rasul mendatangi, lihat mertua yang baik luar biasa. Ya. Mertuanya Rasulullah SAW. Menantunya Ali bin Abi Thalib. Ya, istrinya Fatimah. Ada masalah luar biasa. Kalau kita zaman sekarang kalau ada mertua ikut campur sama anak, kan gitu. Dasar memang suami memang enggak bertanggung jawab kan gitu. Tapi kalau Rasulullah datang ke Ali dengan lemah lembutnya, Rasulullah SAW membangunkan Ali, kemudian melihat Ali bin Abi Thalib di ada tanah yang nempel, kata Rasul, kum ya Aba Turab. Dan kata Ali, itulah nama kunyah yang paling aku sukai, Abu Turab. Luar biasa, ya. Jadi ini kunyah, boleh dari panggilan apapun, atau yang didahului dengan ya, Ummu Abdillah misalkan, namanya siapa kan gitu, Fatimah atau Aisyah. Kemudian Ibnu Mas'ud atau bintu Zainab dan seterusnya. Ini adalah apa? Semuanya kunyah. Walaupun misalkan orang itu belum punya anak, bisa dikunyah dengan kunyah apapun. Ya. Abu Yahya, terus Abu Fulan dan seterusnya. Ini namanya kunyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah min akbari fuqaha'is sahabah, subhanallah, merupakan fuqaha sahabat yang terbesar, wa a'lamu nisa'il ummah, dan wanita yang paling berilmu, wanita dari umat Islam yang paling berilmu. Beliau wafat ba'dal khamsin fi Madinatin Nabi sallallahu alaihi wasallam
wadufinat bil Baqi'. Beliau wafat setelah 50 tahun dan wafatnya di Madinah An-Nabi SAW dan dikubur di Baqi'. Kuburannya di Baqi'. Nah, isi dari hadis yang kita baca adalah bayanu hukmit taksir fil wudu. Penjelasan tentang hukum lalai dalam berwudu. Jadi wudu itu nggak boleh lalai. Kalau lalai berkurang-kurang itu ada hukumnya. Bahkan diancam oleh api neraka. Dan Rasulullah SAW memperingatkan. Oleh karena itu wudu harus sempurna. Rasul sampai katakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang tumitnya tidak terkena air wudu ketika berwudu. Celaka dari api neraka. Dan Rasulullah SAW mengucapkan itu dengan suara yang lantang. Oleh karena itu di antara fawaid hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah jawazu raf'is sauti bil ilmi. Bolehnya mengangkat suara ketika menyampaikan ilmu. Jadi boleh suara kita angkat dengan suara yang keras ketika kita menyampaikan ilmu. Ini boleh. Karena dalam riwayatnya Rasul dikatakan di sini fanada bi a'la sauti. Rasul menyuruh dengan suara yang keras, suara yang paling keras. Rasul katakan wailun lil aqabi minan nar, ini kata Rasulullah SAW. Tapi kalau ada hajatnya, kalau ada kebutuhan, ya. Tapi kalau tidak ada butuh, ini enggak. Maksudnya dengan suara yang keras ini ketika di sini dijelaskan li bu'din au kathrati jam'in, karena jauhnya atau banyaknya jamaah. Tapi kalau misalkan jamaahnya sedikit, kemudian dekat, ini tidak mesti keras, ya kan? Justru kalau keras-keras disangka nggak waras, ya kan? Dan semua sesuai dengan apa? Dengan aturan, sesuai dengan aturan. Kemudian faedah yang kedua adalah masyru'iyyatu i'adatil hadis marratain aw thalathan liyufham. Wa hadza min hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya mengulang perkataan. Disyariatkannya mengulang-ulang perkataan, boleh 2 kali atau 3 kali. Jadi kita ulang perkataan 2 atau 3 kali supaya dipahami. Dan ini merupakan hadyun Nabi, hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW menyampaikan 2 atau 3 kali dalam hadis ini. Wailun lil aqab minan nar. Nah, kemudian yang ketiga di antara faidah dari apa yang kita bisa ambil adalah wujubu ta'limil jahil wa taghyiril munkar. Wajibnya mengajari orang yang bodoh dan merubah kemungkaran. Faqad 'allamahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jahilu wa nahahum amma waqa'u fihi wa hadzarahum min ma'alihi. Rasul mengajarkan sallallahu alaihi wasallam tentang mengajarkan mereka tentang apa yang mereka tidak ketahui, kemudian melarang mereka dari apa yang mereka terjatuh dalamnya dan memberi peringatan dari akhir hal yang menyelisihi syariat itu. Kemudian yang keempat adalah jawazu raf'is sauti bil inkar. Di antara faedah adalah bolehnya mengangkat suara ketika mengingkari. Ketika mengingkari sebuah permasalahan, diangkat suaranya itu boleh. Ketika Rasul melihat kemungkaran, Rasul katakan wailun lil aqabi minan nar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima di antara faedah adalah wujubu ta'mimil a'dha wa isbaghuha bil mutahhir. Wajib ya melakukan wudu itu dengan sempurna. Ini wajib melakukan wudu dengan sempurna. Artinya membasuh air dengan sempurna.
dan apabila meninggalkan sebagiannya maka tidak sah, tidak diberi pahala. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah fardun lirrijlaini al-ghuslu, bahwa wajibnya bagi dua kaki itu adalah dengan dicuci, dibasuh, bukan diusap seperti pendapatnya kaum Syiah. Ya. Tapi dari sini kita mengetahui bahwa wajibnya adalah dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah fil hadis, kata beliau, kata Syekh Salim Al-Hilali, hujjatun li ahli sunnah. Dalam hadis ini ada hujjah bagi ahli sunnah bahwa seseorang diazab itu dengan dua hal, ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya. Karena Rasul katakan wailun lil aqab minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air wudu. Ya. Ini kan jelas tumit akan diazab dan jasad diazab, bukan rohnya saja seperti pendapat sebagian firqah. Kemudian faedah berikutnya adalah at-taqsiru fi syai'in min a'dha'i at-tahara yu'addu min kaba'iridz dzunub. Lalai tentang sesuatu dari anggota wudu merupakan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Karena di antara definisi dosa besar adalah di antara diancam dengan api neraka. Jadi lalai dalam wudu dosa besar. Ya, min kaba'ir adz-dzunub. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ikhwani fillah. 1 jam cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam, dan ini sangat penting sekali ya kan? Karena di zaman sekarang ini kita butuh majlis-majlis seperti ini, dibacakan ayat-ayat Allah dan dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, agar kita melek ya, agar kita memahami Islam kita. Karena Islam ini bukan karangan-karangan manusia. Kalau misalkan karangan-karangan, semua orang bisa ngarang. Ya, bisa ngarang. Tapi Islam yang benar adalah yang kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis air yang mensucikan. Kemudian tentang hal-hal najis juga kita akan bahas, dan apa-apa saja yang dianggap najis padahal bukan najis. Ini pun penting sekali karena banyak yang banyak sekali kaum muslimin yang tidak memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan usaha kita serta amalan kita dan capeknya kita diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.